Berdiri, sudah siap macam-macam. Ayo berdiri, berdiri aja semuanya. Ayo aja. Ayo supaya melihat. Ayo Pak. Nah, mulai ada. Dek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini ditakdirkannya kita untuk sama-sama berhadir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama berhadir menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama berhadir menyebut-nyebut nama auliyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini, tidaklah kita saling tatap muka, melainkan karena kita mentakzimkan, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bacakan manakib-manakib para aulia, dikarenakan kita membaca manakib aulia tersebut, di situ ada letak kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membesarkan aulianya akada, tapi Allah Ta'ala membesarkan aulia tersebut, sehingga kita pun umpat juga membesarkan aulia tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya tidak menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kenapa? Dikarenakan Allah yang membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita pun juga umpat-umpat membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita, dengan badan kita, dengan seluruh apa yang kita miliki. Kita berusaha supaya membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang besar melebihi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang agung melebihi keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang berhubungan dengan yang agung ini, sesuatu yang berhubungan dengan yang mulia ini, maka dia pun akan mulia. Bagaimana para aulia? Kenapa mereka mulia? Karena Allah yang memuliakan. Kemudian orang-orang yang memuliakan aulia pun sama, akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mahabbah, ta'zim, keagungan, kebesaran yang pertama itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidaklah memuliakan mereka semua dikarenakan kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, kita tidak membesarkan siapa-siapa, kecuali kita membesarkan mereka-mereka dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata batu, itu batu dibesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu batu diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah bagi kita juga umat membesarkan batu itu. Pantaslah bagi kita juga memuliakan batu itu. Kenapa? Karena kita kada mandang batunya, tapi kita memandang Allah Ta'alanya yang memuliakan. Apakan lagi orang yang saleh, apakan lagi orang yang salihin. Kita memandang mereka dengan pandangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada cerita para sahabat Sayyidina Umar ketika itu tatkala ada orang yang melihat Sidin yang bernama Abis bin Rabi'ah. Ketika itu Sidin melihat Sayyidina Umar bin Khattab sedang mencium batu Hajar Aswad. Ujar Umar bin Khattab, ujar Sidin, alimtu annaki hajarun la tadur wa la tanfa. Aku tahu, ujar Umar bin Khattab, engkau ini hanya sebuting batu aja, sebiji batu saja. Ujar Sidin, engkau ini kada bisa memberikan manfaat dan kada bisa memberikan mudarat. Artinya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sendirinya batu ini kada kau memberikan manfaat apa-apa.
Nah, di sini yang kita ambil. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, ujar sini, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma gabbaltuki. Andai, ujar sini, andai aku kada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencium engkau, maka qabbaltuki, aku kada hendak mencium engkau, ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mencium batu itu? Karena beliau mentakzim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana takzim Nabi Muhammad adalah mentakzim Allah subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, dari sinilah datang kita tidak menghormati orang-orang yang ganal-ganal pada kita, orang-orang yang tuha pada kita, kecuali kita di situ menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sayang lawan yang halus-halus. Dikarenakan kenapa kita sayang? Karena kan di situ ada takzimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memuliakan ilmu. Tapi kenapa kita memuliakan ilmu? Dikarenakan di dalam ilmu tersebut Allah taala letakkan kemuliaan. Terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu, Allah taala letakkan kemuliaan terhadap orang tersebut. Nah, yang kita baca manaqib tadi, Al-Habib Hasan Baharun, kemudian Syekh Sarwani Abdan, beliau ini kedua-duanya ahli ilmi wal ibadah. Ahli ilmi wal ibadah, sehingga Pondok Sidin Darul Logah dan Pondok Datuk Lampayan ini menunjukkan ilmunya beliau ada di situ. Nah, kalau kita memang cinta lawan beliau-beliau, maka yang pertama kita meniru beliau adalah di dalam ilmu. Karena di ilmu tersebut kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, awal sifat yang mulia Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam untuk ditampaikan atau untuk dilihatkan lawan malaikat itu adalah ilmu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Andai ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Cuma ilmu tersebutlah yang mulia, oleh karenanya diberikan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan orang yang mempunyai ilmu pun orangnya mulia. Orang yang datang menghadiri majelis ilmu, orang itu pun juga mulia. Nah, teringat guru-guru kita bercerita. Bahkan Syekh Buti rahimahullah, beliau menulis di buku Sidin berkisah, ujar Sidin, awal aku dimasukkan abahku ke sekolahan. Lagi Sidin berumur anum, masih sekitar kada sampai 10-an. Awal masuk sekolah, dimasukkan abah Sidin ke sekolahan. Terus abah Sidin pas mengantar ke sekolahan itu bepandir lawan Syekh Buti ini, ujar abah Sidin, andai aku tahu, ujar Sidin, andai aku tahu di sini anu sampah, mengambil sampah, memutiki sampah itu. Andai kata di sini memutiki sampah itu jalan ikam menuju Allah, jalan menuju ridhanya Allah, maka ujar Sidin, aku jadikan engkau ini zabbal, aku jadikan ikam ini tukang sampah, ujar Sidin. Tapi aku lihat, ujar Sidin, aku lihat ternyata kada ada juga jalan yang hendak mencari ridha Allah ini, ujar Sidin, kecuali ilmu. Oleh karena itulah, ujar Sidin, aku masukkan engkau ke pesantren ini untuk menuntut ilmu, kata Abah Sidin. Nah, sama jualan kita. Nah, kada ada jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ilmu tersebut. Nah, dengan adanya majelis-majelis seperti ini, alhamdulillah, artinya ada jalan yang terbuka untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak majelis-majelis ilmu, makin banyak jalan yang terbuka. Tinggal kitanya aja apa hakun berjalan kah ada. Kalau kita menghadiri ilmu tersebut berarti kita sedang berjalan. Makin banyak majelis-majelisnya, maka makin banyak pula jalan-jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung, disebutkan kata Ustaz Saifur Rahman hafizahullah taala, kata beliau, kita dengan hadir di sini nuntut ilmu, kemudian berniat supaya kita anak-anak menjadi ahli ilmu, pentingnya sangat luar biasa. Kita duduk
niat sekalipun kita belum bisa anak. Sekalipun kita masih belum kawin, andai kata, hatta sekalipun kita belum kawin, nah, itu tanamkan niat. Tanamkan niat, artinya ya Allah berikan ulun kena anak yang orang alim. Itu sangat penting, luar biasa di satu majelis. Ketika kita berhadir di satu majelis, itu pentingnya luar biasa. Hah? Sekalipun disempat yang kayak itu aja, yang kayak apa namanya, yang kayak berlalu aja, padahal pentingnya luar biasa. Itu abahnya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Muhammad ini abahnya Imam Ghazali. Itu beliau mempunyai anak Muhammad lawan Ahmad, 2. Nah, ceritanya kayak apa nih Imam Ghazali bisa menjadi hujjatul Islam, hujahnya Islam, orang Islam. Beliau yang menghujah. Itu Abah Sidin ternyata diteliti rancak hadir majelis ilmu. Nah, pas hadir majelis ilmu, dilihat duduk di tempat-tempat yang dibacakan tentang fikih, maka beliau berdoa, ya Allah jadikan kena anak ulun ahli fikih. Ketika berhadir di tempat-tempat yang dibacakan tasawuf, beliau berdoa, ya Allah jadikan anak ulun kena ahli tasawuf. Tempat-tempat yang ahli mau'idhah, beliau berdoa, ya Allah jadikan anak ulun seperti ini, seperti ini. Nah, artinya di tempat-tempat yang kayak ini, apabila ada dibacakan fikih, tasawuf, ya Allah jadikan kena anak ulun orang yang ahli dalam bidang ilmu. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan Abah Imam Ghazali mempunyai anak 2. Yang pertama Imam Ghazali Muhammad, yang kedua Ahmad. Nah, Muhammad Imam Ghazali ini yang banyak karangan-karangan Sidin termasuk Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Ahmad ini beliau adalah ahli mau'idhah. Ahli mau'idhah, kalau beliau berbicara, kalau beliau berpandir, pasti masuk ke dalam hati-hati. Kenapa? Karena orang yang sudah ahlinya, karena orang yang sudah mengamalkannya, orang yang sangat ittiba'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru para aulianya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau rajin menuntut ilmu, yang mana beliau rajin mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita seberataan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang alim-alim, anak yang soleh-soleh, anak yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang cinta kepada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.